Pernahkah kalian membayangkan apa yang terjadi di balik layar ketika kita menekan tombol beli sekarang di aplikasi belanja online? Ribuan paket bergerak dan di dalam gudang robot serta pekerja harus berlarian mencari barang pesanan kita di antara jutaan item yang ada. Masalah terbesar dalam industri logistik modern saat ini adalah fleksibilitas. Ketika tren pasar berubah secara mendadak, misalnya hari ini sebuah sepatu viral dan permintaannya melonjak tajam. Tata letak gudang fisik kita sering kali terlalu kaku untuk memprosesnya secara instan. Akibatnya, terjadilah pemborosan waktu dan energi akibat rute perjalanan yang memutar, atau yang bisa kami sebut di manajemen rekayasa sebagai waste of motion. Lalu, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah industri yang rumit ini? Jawabannya, ternyata tidak ditemukan di dalam laboratorium komputer tercanggih, melainkan pada efisiensi yang telah diuji oleh alam selama jutaan tahun. Inilah inti dari biomimikri, sebuah disiplin ilmu yang meniru model, sistem, dan elemen estetika alam untuk memecahkan tantangan manusia yang kompleks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Dynamic Adaptive Warehouse by Grid. Saya Sabrina Mara dengan NIM 102052530002. Saya Fazli Hakim Muhafiz dengan NIM 102052500020. Dan saya Muhammad Afawiski dengan NIM 102052500009. Saya Doni Ferdiansa dengan NIM 1020525049. Dan saya Raudatul Jannah dengan NIM 102052500037. Untuk memahami bagaimana sistem ini bekerja, mari kita bedah lebih dalam mengenai guru biologi kami, yaitu Physarum polysarum, atau yang akrab dikenal dengan Plymouth. Organisme ini unik, berupa makhluk hidup sel tunggal berbentuk ameba raksasa yang sama sekali tidak memiliki otak ataupun sistem saraf pusat. Namun, keterbatasan fisik tersebut tidak menghalangi untuk menjadi salah satu arsitek jaringan paling efisien di muka bumi. Secara fisiologis, siklus ini pencarian sumber daya jamur dibagi menjadi dua tahap utama. Tahap pertama disebut sebagai tahap eksplorasi agresif. Ketika ditempatkan pada suatu lingkungan jamur, ini akan memecahkan ratusan cabang vegetatif tipis yang disebut plasmodium ke segala arah secara acak. Tujuan adalah memetakan wilayah secara masif demi mencari titik-titik makanan di sekitarnya. Tahap kedua adalah tahap optimasi adaptif. Begitu ujung-ujung plasmodium berhasil mendeteksi adanya pasokan nutrisi seperti butuhan obat-obatan, terjadi perubahan perilaku mekanisme yang luar biasa. Cairan internal atau siproplasma di dalam tubuh jamur akan memulai berdenyut secara ritmis. Denyutan intens ini secara bertahap mempertebalkan rute-rute terpendeknya yang menghubungkan titik pusat jamur langsung ke sumber makanan, membentuk tabung protoplasma yang solid dan efisien. Lalu, bagaimana dengan sisa jaringan eksplorasi acak yang memutar tadi? Jalur yang dianggap tidak produktif atau terlalu jauh akan secara otomatis mengalami penyusutan, pemudahan, hingga akhirnya dieliminasi total oleh tubuh jamur demi menghemat konsumsi energi operasionalnya. Jika kita analisis fenomena biologi ini dalam kacamata manajemen rekayasa, Physarum polysarum ini sebenarnya sedang mendemonstrasikan prinsip dasar dari learn operation dan juga research optimization, di mana organisme ini memiliki algoritma internalnya tersendiri untuk mengelola persediaan energinya yang terbatas, di mana mengidentifikasikan jalur yang lebih cepat atau fast moving dan juga menghindari jalur yang mampu untuk menguras energinya. Nah, kecerdasan tanpa otak ini terbukti sahih dalam ilmiah yang dimana diteliti oleh Atsushi Tero dan juga kawan-kawan pada tahun 2010 dan dipublikasikan di jurnal Science, di mana ketika titik makanan diletakkan sesuai dengan letak geografis kota yang ada di sekitar Tokyo, jamur ini mampu mereplikasikan struktur jaringan dari kereta api Tokyo dalam beberapa jam dengan tingkat ketelitian, efisiensi, dan juga teori permasalahan yang sama dengan insinyur manusia yang melakukan penelitian secara bertahun-tahun. Implementasi teknologi biomimikri yang sudah ada. Setelah memahami kehebatan mekanisme Physarum polysarum dalam mengoptimalkan jalur, mari kita lihat bagaimana manusia mengimplementasikan kecerdasan alami
ke dalam dunia teknologi saat ini. Di era modern, kecerdasan tanpa otak dari jamur ini telah diadopsikan ke dalam ranah teknologi matematika dan komputasi melalui sebuah program bernama Slime Mold algoritma ataupun SMA. Algoritma ini mengaplikasikan matematika denyutan protoplasma jamur untuk mencari solusi rute terbaik di dalam komputer. Tujuan utama dari pengembangan teknologi ini adalah untuk memecahkan masalah optimasi jaringan yang rumit dan membutuhkan perhitungan variabel yang sangat banyak. Dalam dunia industri dan teknik implementasi, nyata teknologi SMA ini membawa manfaat operasional yang sangat besar, antara lain, pertama, desain infrastruktur statis. Digunakan oleh para insinyur untuk merancang pemetaan jalur pipa bawah tanah dan jaringan kabel listrik agar menghemat penggunaan material bangunan. Yang kedua, optimasi pengiriman barang, membantu perusahaan logistik dalam mensimulasikan rute pengiriman armada transportasi antar kota guna meminimalkan jarak tempuh dan menghemat konsumsi bahan bakar. Melalui teknologi ini, kita bisa mendesain sebuah sistem distribusi yang sangat efisien dan hemat energi di atas kertas. Proses seperti cara jamur mendistribusikan nutrisi di alamnya. Sebagai mahasiswa manajemen rekayasa, kita harus kritis dalam membedah kelebihan dan kekurangan dari implementasi teknologi Slime Mold algoritma yang ada saat ini. Jika kita bicara tentang kelebihan, algoritma komputasi SMA ini luar biasa akurat, andal, dan sangat efektif untuk merancang sebuah sistem logika jangka panjang yang sifatnya permanen atau statis dari titik A ke titik B. Teknologi komputer SMA yang ada pada saat ini tuh hanya dapat dilihat dalam digital simulasi dalam komputer, di mana di dalam dunia nyata, infrastruktur gudang konvensional kita tuh sangat kaku dan juga tidak fleksibel, di mana ketika ada gelombang perubahan tren belanja konsumen secara dinamis, komputer atau teknologi ini tuh tidak mampu untuk mengubah posisi rak secara fisik dan juga mengubah rute robot secara instan di lapangan. Oleh karena itu, hal ini tuh mampu membuat atau menunjukkan adanya waste of motion, di mana adanya rute pekerjaan yang berulang-ulang secara terus-menerus. Melihat kelemahan nyata pada infrastruktur fisik konvensional yang kaku dan tidak dapat mengikuti dinamika pasar, kelompok kami hadir memberikan sebuah solusi radikal. Kami memindahkan kecerdasan adaptif Slime Mold langsung ke lantai fisik operasional gudang melalui sebuah inovasi, yaitu Dynamic Adaptive Warehouse Builder. Berbeda dengan gudang konvensional yang rak dan jalurnya sudah tertata rapi sejak awal, inovasi kelompok kami memiliki 3 komponen utama yang saling terintegrasi secara cerdas. Komponen pertama adalah Smart Floor Nodes. Ini adalah jaringan sensor IoT berbasis microcontroller yang tertanam rapat pada setiap sudut panel lantai modular gudang. Sensor ini bersifat layaknya indera penciuman Slime Mold. Tugas utamanya adalah mendeteksi data frekuensi, beban, dan volume pengambilan barang di atasnya secara real-time. Komponen kedua adalah modular floor dan mekanisme penggerak akuator. Meniru perilaku biologi sitoplasma jamur yang bergerak secara lentur, di bawah setiap lantai ini sudah ditanami motor listrik, roda gigi, serta akuator penggerak mekanis mandiri. Ketika sensor IoT mendeteksi adanya area rak yang mengalami lonjakan aktivitas pesanan yang dianalogikan sebagai titik makanan padat nutrisi, maka sistem komputer akan memerintahkan akuator di bawah lantai untuk secara fisik menggeser, memutar, dan menyambungkan panel-panel modular ini guna menyesuaikan formasi. Dan yang terakhir, komponen ketiga adalah terbentuknya adaptive logistic path. Alur perpindahan lantai modular otomatis ini akan menciptakan sebuah jalan tol pintas atau rute fisik terpendek yang solid langsung menuju area barang yang paling laku atau fast moving. Sebaliknya, rute menuju area rak yang sepi peminat akan secara otomatis diciutkan, memudar, atau digeser menjadi area penyimpanan pasif jangka panjang demi menghemat ruang dan energi operasional gudang. Inovasi ini didasarkan pada perhitungan pemangkasan biaya operasional atau cost benefit analysis dan peningkatan efisiensi sistem industri melalui 3 parameter utama. Yang pertama ada 1. Peningkatan throughput dan waktu siklus. Meniru hilangnya jalur non-efisien pada Slime Mold, inovasi ini berhasil memotong order picking time atau waktu pencarian hingga pengambilan barang. Hal ini secara otomatis melipat gandakan throughput atau volume barang yang keluar masuk gudang per jamnya. Yang kedua ada eliminasi total terhadap waste. Tata letak dinamis ini memotong akar masalah waste of motion. Berdasarkan studi optimasi sejenis, pemendekan rute fisik secara otomatis ini mampu mengurangi jarak tempuh robot kurir atau AGV di dalam lantai kerja. Yang ketiga ada efisiensi biaya operasional atau OPEX. Jarak rute robot yang lebih pendek menghemat konsumsi daya baterai dan memperpanjang siklus hidup atau product life cycle. Aset gudang yang berujung pada penurunan biaya utilitas perusahaan secara signifikan.